Jadi baik ya teman sahabat, selamat datang di kebun Alpukate Farm. Teman abang-abang ini dari Bang Vito udah berkunjung ke Sagatani Alpukate Farm ya, dari Bungkayang. Saya bisa rekam ya, tadi mereka nanya bagaimana sehingga saya terinspirasi ya. Jadi tanaman budidaya alpukat itu ya awalnya dengar, jadi yang support saya itu teman tadi nanya, kebetulan sebelum kami kesini tadi singgah di kebun teman ya. Nah itu pemiliknya ya Pak Bang. Nah seperti itu, jadi dialah yang awal ya menspot, menginspirasi. Dia punya kebun udah 6 tahun ya, kita baru jalan kurang lebih 4 tahun. 4 tahun pas zaman COVID itu ada anjuran pemerintah stay at home, diam di rumah. Jadi kita lakukan aktivitas itu nanam alpukat. Seperti itulah kira-kira ceritanya. Nah, jadi terinspirasi teman, karena teman ini tahu barang ini juga yang penting diurus ya, semuanya sih. Kalau nggak diurus ya bagaimana uang produktif. Seperti itu. Tadi juga Abang Vito menanyakan kan sejauh ini pemasaran ya, pemasaran enggak sangat sulit. Boleh jawabannya ngomong tidak sangat sulit, malah produksi kita buah yang kurang. Boleh silakan kita saling berbagi. Di Sagatani ada komunitas juga. Kalau alpukat belum? Alpukat ini sih yang udah ngikut ayuk-ngayuk ke Sagatani ada, malah mereka lebih dulu ada beberapa yang menanam Mbak. Makanya kebun kita itu dikasih nama Alpukate. T kalau bahasa jadi alpukatnya, sehingga yang warga tetangga atau sekitaran itu ada artinya nanti ke depan harus ada juga nanam. Nah, jadi Alpukate itu alpukatnya lah istilah kita, alpukat kalau bahasa Indonesia ya. Alpukat dia, alpukat mereka, jadi seolah sama-sama memiliki. Nah, itu kita sehingga kita buatlah namanya Alpukate Farm. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman kalau udah mencoba ya, jadi hal pembibitan apa itu semacam wajib, harus bisa, harus pandai, karena kan banyak mata interest. Kalau tidak dimanfaatkan juga dia akan dibuang, pruning tadi. Boleh kita saling tukar apa namanya ya, tukar pendapat, saling berbagi cerita, saling sama-sama belajar lah intinya kan. Ini kan sudah panen raya kemarin ya Pak? Iya. Jadi perlakuan untuk dia setelah panen raya itu apa? Ada kasih pupuk kah, semprot kah? Iya. Begitu kita udah turunkan habis, pada saat dia sudah siap petik ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu kan, dari alpukat itu, dari muncul bunga itu dia terhitung 6 bulan ya, baru bisa petik tua. Bisa dipetik, tapi kan kalau kematangannya belum sempurna, di sisi rasa pasti beda. Nah, ini rasa pasti beda. Tentulah kita harus betul-betul yang matang sempurna itu hitungannya dia 6-7 bulan ya Bang Vito. Terus perlakuannya seperti apa? Perlakuannya begitu kita turunkan habis, dia udah, jadi tidaklah serta-merta kita turunkan juga yang masih glowing, masih muda ya. Kalau sudah ada perbedaan antara bentuk yang muda dengan yang tua itu? Iya, ada nanti di ciri khas tangkai. Dia kalau yang betul-betul udah matang itu kan dia ada bercak kecoklatan, hanya kita tidak bisa peragakan ya, karena udah habis panen ya. Terus dia punya buah, karakteristik buahnya agak kasar. Dia ada semacam bergerigi kasar kayak amplas gitu ya. Kalau dia udah betul tua, nah itu ciri khas. Dia ada semeraut kekuningan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi,
perlakuan apa? Ya tentu kita kembalikan lagi dia untuk masuk ke siklus produksi. Siklus dia bisa berbunga, dia bisa berbuah lagi, siklus generatifnya. Tentu kita harus mendatangkan nutrisi unsur hara dari luar. Ini wajib. Jadi apa dipakai? Fosfat. Ya, Fosfat dulu ya. ya, Fosfat, urea, ya. Boleh udah sedikit ya. atau langsung NPK aja. NPK itu kan ada ya. Nah, lengkap. Jadi wajib kita datangkan NPK, nitrogen, fosfat, kalium itu wajib. Hanya kalau tanaman kita udah masuk fase produktif, fase generatif ya. Kalau di fase tumbuhan itu ada dua, fase vegetatif, fase generatif. Kita mesti pakai nitrogen yang kecil. Nitrogen yang kecil udah pas. Tadi ada di NPK itu kan, kalau di Ponska yang biasanya sangat mudah 15. kita temukan kan nitrogennya 15. Fosfat ingat saya di situ ada 10. Kalium 12 ya. Boleh kita gunakan itu. Udah, jangan kita tambah lagi yang tunggal. Yang sengaja kita belikan, Mbak. Karena Beresiko ya. bukan beresiko. Dia kembali lagi nanti vegetatif, terlalu banyak lagi pertumbuhan sehingga bisa mengganggu Buah. Oh, siklusnya. iya siklus dia berproduksi. Jadi mudah terus gitu, Pak. Nah, lain halnya kalau tanaman yang masih di bawah 2 tahun, boleh kita agak tinggikan nitrogennya. Setahun gimana? 2 kali. Kalau pemupukan itu kita lihat situasi ya. Kalau memang dia habis buah, ya habis buah kan kita ada pada petik ya, boleh kita kasih NPK dulu. Itu perlakuannya. Kebiasaan saya lakukan di kebun ya, karena kita meyakini rasanya masih kurang ini fosfat dengan kaliumnya. Jadi saya kadang cari lagi, tambahkan aplikasi fosfat dengan kalium, ditambahkan lah. Kalau kita bikin campuran 10 kilo NPK, ini cara saya ya. Saya tambahkan lagi di situ fosfat 5 kilo, kalium yang ada di kasir ya, mahkota maupun apa ya, yang penting ada unsur kaliumnya, campur aduk. Karena begitu dia masuk fase produksi, fase untuk berbunga berbuah itu, dan dia harus dilakukan sebelum dia muncul bunga. Begitu kita teruskan kan belum ada bunga tadi. Nah itu kita pemupukannya setelah itu kan ya, itu. Jadi boleh ditambahkan fosfat kalium karena kita tahu dua unsur ini sangat membantu ya tumbuhan. Sangat membantu. Coba teman-teman ya, abang-abang ini kalau cabai itu ya, kalau dia agak kurang KCl-nya, tidak sangat padas ya. Tidak begitu terasa pedasnya. Iya dia harus betul kalium ya. Jadi kalium itu ibarat kata apa ya, sebagai unsur yang bisa meningkatkan di sisi rasa. Kalau dia pedas dia bisa tambah pedas. Kalau dia tadi agak tawar, contoh kalau semangka itu kurang kalium dia tawar. Tapi kalau cukup telurnya dia manis. Itu jadi di sisi rasa ya kalium ini. Nah itu kalau fosfat ya kita tahu lah untuk mengisi sel-sel dinding buah sehingga dia lebih strukturnya lebih bagus ya. Nah, itu. Jadi pemupukan itu sebaiknya dilakukan setelah panen atau sebelum dia keluar bunga. Setelah itu nanti kan proses dia keluar bunga, mungkin ini bisa kita perkirakan ya. November nanti akan muncul bunga. Nanti begitu bunga ini berproses menjadi pentil, yang kita katakan pentil itu artinya dia sudah sebesar biji lada. Semprot tidak? Jangan dulu. Ya, sebesar biji lada itu nanti dia bisa sebesar jempol. Boleh. Betul, abang bilang. Begitu dia masih bunga, jangan dulu semprot. Karena akan mengganggu sedikit banyak kan serangga yang ada itu membantu penyerbukan. Ya, timbang apa itu. Jadi jangan dulu kita main
insektisida ya, jangan dulu kita kembalikan namanya. Biarkan dia berproses sampai dia jadi pentil sebesar biji ya, buah lada. Nanti biarkan lagi dia sebesar berproses sebesar biji kopi sampai ke jempol, boleh kita aplikasi lagi pemupukan boleh. Tapi dengan catatan pemupukannya nitrogen kecil, boleh pakai nitrogen kan kecil, nitrogen atau NPK berimbang kan, 16 maaf menyebut merek ya, di negara itu. Jadi jangan kita kasih unsur nitrogen ya, ini kira apa itu ya, termasuk cantik jangan, karena dia nanti otomatis bisa gugur, dia kembali lagi vegetatif kejenuhan. Itu tujuannya. Jadi kita percaya itu fosfat kaliumnya. Oke, tabur aja Kak. Sebaiknya sih kalau memang ada tenaganya kita bikin parit di pagi daun ya, bikin parit, nanti ya parit yang terpenting fungsi pupuk yang kita tabur ini tadi efektif, efisien. Begitu ada hujan seperti ini ya, dia tidak merembes kemana-mana, tahan ya. Demikian juga kalau panas dia tidak menguap kan. Kalau memang ada tenaganya, kita akan bisa lihat pohon kita sebesar mana tajuk daunnya, udah kita bikinkan 8 titik atau 12 atau berapa kali satu mata cangkul ya, atau juga masukkan kubur. Itu tujuannya efektivitas ya, fungsi efisien pupuk tadi, sehingga dia tidak menguap dan tidak merembes. Itu dah masing-masing jenis lah di lapangan kan. Kalau 1-2 batang mungkin bisa kita lakukan sempurna lah kan, tapi kalau ada banyak tabur aja, yang penting jangan terlalu dekat pangkal batang ya. Di sini kan ada beberapa varian ini alpukat ini Pak. Dari Bapak sendiri sama ini kan udah sekian tahun ini, lebih kurangnya masing-masing variannya ini kan, ada yang singkat kan, kemudian ada yang dari Jawa juga itu kan. Lebihannya itu gimana kira-kira? Sementara ini lebih kurangnya yang khusus di kebun kita ya, karena di kebun kita baru budidaya lilin Simca. Jadi lilin Simca ini kalau ditanya rasanya seperti apa ya, memang lumayan enak ya, oilnya apa terasa, dia punya dagingnya ya. Kalau kita pernah merasakan melihat mentega ya seperti itulah, tidak ada serat lah maksudnya ya. Itu lilin Simca. Yang kita bisa cerita yang di kebun kita hanya baru sebatas lilin, ada varietas lain yang termasuk tadi kita lihat di kebun ya, seperti hijau panjang. Itu udah masuk 3 tahunan juga. Karena saya bisa menyebutkan dia hijau panjang karena ada list semua itu ya, ada list di situ, list biru. Artinya list biru artinya itu hijau panjang dari Nganjuk, Jawa Timur ya, Nganjuk. 3 tahun belum berbuah? Belum. Tapi ada beberapa 2 batang udah berbunga, belum jadi. Jadi kita harus sabar ya. Alpukat itu dia belajar dulu kan, kadang dia tidak langsung jadi. Kalau dia berbunga mungkin jadi pun 1-2 seperti itu. Jadi yang kita rasakan kemarin siger, makanya saya juga tertarik ya untuk budidaya siger. Alpukatnya lumayan besar ya, gede, bisa sampai 600 gram, 6 on ya, tidak di atas itu. Dia punya daging juga tebal, dia punya isi, dia kecil. Ada saya mensandingkan ya, dengan siger. Tapi itu baru berencana, kita nanti akan kejar teman-teman yang punya pohonnya, nanti kita paling minta lagi entrisnya, jadi sambung seperti itu. Jadi Bang Beri, karena di kebun kita belum ada yang jenis Miki, ada Miki. Nah ini pohon Miki yang itu, tapi belum berbunga. Yang di sini juga ada. Jadi ada termasuk jenis alpukat Lincoln ya, persilangan antara khas dengan Lincoln yang dinamakan alpukat perkawinan keluarga khas dengan Lincoln
sama-sama dari Guatemala, Meksiko ya. Pinkerton ya. Nah, ya. Jadi Pinkerton itu adalah orang yang melakukan persilangan antara dua jenis padi pokok ini ya. Jadi alpukat khas dengan alpukat Clinton disilangkan jadilah Pinkerton. Nah, kita ada buah kita belum berani ambil interestnya karena belum produksi. Oh ya. Nah, Lincoln ada, belum berproduksi, belum berbuah. Nah, Lincoln juga tadi kita baru coba tak 034 yang punya Vietnam, yang dari Vietnam balik tanam. Nah, jadi Pinkerton itu persilangan antara khas dengan Lincoln. Yang melakukan itu Mr. Pinkerton, jadi dinamakanlah Nama dia. Ya, nama Pinkerton. Ada lagi yang lain cara tanam apa tadi udah kita ya, contohkan. Kalau mencegah ini ancamannya apa Pak? Dari pengalaman itu? Sehingga setelah dia berbuah banyak mati, kira-kira perlakuan kita seperti apa kalau lihat buahnya banyak kan? Kita kan kalau kita bertanam itu kan lihat buahnya banyak ya Senang ya. senang, padahal Wow. dia itu terancam gitu kan. Benar. Nah, kira-kira apalah kiat-kiatnya dari pengalaman Bapak? Jadi sesungguhnya sebelum dia itu sampai bersiko mengiring kerdil sampai mati, sebenarnya ada nampak tumbuhan itu Pak. Manusia juga gitu, sebelum dia menghembuskan napasnya terakhir, maaf ya saya ini. Dia pasti ada ciri-cirinya kan ya, mungkin dari sisi penampilan ya. Kalau tumbuhan itu dia agak mengering, dia punya daun tidak segar ya, tidak glowing, demikian juga penampilan batang agak kecil, tidak segar. Sudah ada ciri-ciri. Jadi perlakuan apa ya, kita tetap berusaha lah bagaimana jaga tanaman kita bisa kembali pulih, paling tidak kita cari lah di sisi untuk mengantisipasi ya, sehingga risiko sampai mati ini tadi bisa kita atasi. Paling tidak kita harus aplikasi fungisida ya, fungisida dia kan ada yang berupa cairan, ada yang berupa bubuk. Itu kita sedot di daerah sekitar perakaran. Yang menyebabkan alpukat itu kebanyakan ya bakteri, virus yang kadang bisa dilihat di dalam tanah ya, di dalam tanah. Iya, jamur. Karena yang dipilih virus bakteri itu dia di dalam tanah. Dia kan tidak bisa kita deteksi langsung, paling kita bisa deteksi secara penampakan ya, penampakan dari pohon itu, dia pasti mengering-mengeringnya, gugur daunnya, dan juga dirinya tadi buah oper, jumlah buah lebih banyak daripada daun. Nah, itu artinya tidak sehat. Nah, bisa kita tahu ya, ini ciri-cirinya kan. Kalau bisa ya kita jangan paksakan buahnya, Kurangi ya. ya kalau bisa habiskan kurangi. Nah seperti itu, sehingga energi dia tidaklah untuk isi buah ini. Sedangkan buahnya dah gugur, buah banyak. Kita berasumsi kalau ada terjadi seperti itu, proses semuanya terganggu, tidak ada daun, proses fotosintesis terganggu karena tumbuhan itu mengolah makanannya di daun kan. Kalau tidak ada daun, proses fotosintesis tidak ada. Otomatis ini untuk menyuplai makanan untuk pengisian sel-sel hiperhenti. Jadi akan bisa berisiko. Jadi kita secara pandangan yang mana yang sehat kalau tidak sehat itu kita lihat. Kalau memang terjadi pada tanaman alpukat kita, buahnya banyak, daunnya tidak ada, atau bunganya banyak tidak ada daun, itu artinya ciri-ciri dia terserang virus bakteri. Buahnya kurang lebih nggak besarnya, rata-rata sama. Kemudian nanti kelas-kelas buahnya juga ada gitu Pak. Ada. Jadi dalam satu pohon itu dia karena ini bentukan alam ya, kita jujur saja
Jadi bentukan alat itu tidak akan sama dengan bentukan pabrikan ya. Begitu. Jadi saya mau mengatakan kalau lilin itu dia paling besar ya, pengalaman kita paling besar ya 600 gram atau 500 gram ada. Itu yang udah termasuk luar biasa besar. Nah terus rata-rata 300-an, 200-an gram ya, 2 ohm, 3 ohm. Jadi satu pohon itu tidak bisa kita berbicara di kita mohonkan ya, mudah-mudahan kita dikabulkan permohonan kita sebenarnya bisa buat grade A. Nah, jadi grade A itu 300 gram ke atas itu grade A. Artinya iya, dia pasti ada yang buah kecil itu ya bisa dia 1 tahun atas atau 2 ohm, nah itu konsistensinya buah B. Jadi tidak serta-merta kena lilin ya. Tapi kalau jenis aligator, jenis tidur itu sesungguhnya dia tidak ada yang 1 ohm 2 ohm dia apa dia kasih itu kita di mana baik berencana dari invest nanti kita akan aman juga ya. Tapi yang fundamental tetap itu bukan dari sisi besar kecilnya kualitasnya, tapi kalau untuk lilin di Kalimantan Barat ya khususnya umumnya Singkawa sangat penggemar ya, karena rasanya yang lumayan enak ya, lilin sangat bisa daripada untuk Kalimantan. Malah jenis yang paling premium itu kan kelas alpukat premium itu kan jenis khas kan nggak besar, paling nggak ada yang 10 kilo buat sebesar di apa bola pingpong ya. Tapi harganya bisa sampai 300 ribu 1 kilo itu premium yang biasa ada di supermarket, Tapi belum ada yang kembangkan di Cikalong ya Pak ya. kalau untuk itu karena satu sisi dia juga jenis sebaiknya tanam yang sesuai cocok dengan iklim suhu lingkungan kita. Karena terbukti kalau lingkungan kita ini kayaknya cocok untuk di daerah kita sembarangnya saya kira benar-benar bisa kita juga bisa. Hanya kalau bisa dikondisikanlah daerahnya jangan yang terlalu kelembapan tinggi ya. Begitu ada hujan dia tidak langsung bertumpu di situ, tapi ada aliran bikinlah parit-parit lah seperti itu. Jadi jujur saja ya ini bukan menakut-nakuti, alpukat ini beda ya, tidak seperti kita nanam karet dengan kelapa Siap mental lah ya. iya. Nah jadi perlakuannya kayak kita nanam sayur juga lah kurang lebih, harus kita membangun ya chemistry kita juga harus kita bangun, komunikasi. Nah kira perhatian kita dalam artian ya bukan berarti ya karena kita ingin sehingga tanaman yang kita budidayakan ini betul target yang kita tanyakan saja bisa. Kalau ini dia 1 tahun setengah sebenarnya udah mulai kalau dirawat baik ya berbunga belajar ya. 2 tahun itu lah kita pastikan kalau ini, tapi dirawat baik lah. Paling tidak pemupukan pada saat tanam itu rutin pemupukan itu paling tidak 1 minggu sekali bang. Nah ini yang kita lakukan nah, cukup kita percaya tidak apa nitrogen agak tinggi, kalau bisa kita pakai yang lebih lah lebih halus ya, maksudnya lebih aman itu pakai cantik saja, maaf untuk namanya cantik boleh yang kita lakukan di kebun. Persentase cantik itu kalau kita bikin 1 kilo 7 ton pupuk cantik yang kita kasih mutiara berimbang itu yang memang 16 itu 3 ohmnya jauh habis. Nah, jadi untuk memacu pagi-paginya ya nanti dia udah naik ya, kira lebih lah di atas bahu kita ya.
boleh kita pakai pupuknya untuk bentuk persabanan. Jadi kami ini di pondok kebun teman sahabat, jadi bukan tidak mau langsung ke lapangan, cuaca lagi tidak bersahabat ya, lagi gerimis hujan ini. Nah, jadi kami ini sambil belajar, sambil mendokumentasikan juga. Gimana Bang Bil? Dia ini kan produksi kita asumsikan lah 2 tahun ya untuk tingkahnya 2 sampai 3 tahun bisa produksi buah. Jadi sepanjang itu kan kita merawat. Ada nggak kira-kira tanaman sisipan yang pas untuk dia ini? Kalau boleh, saran saya. Sesungguhnya lahannya kan lumayan kalau kita ini. Kalau kita kebetulan pakai yang ini kan kita seperti ini 99 kan? Jadi masih ada selang, masih ada jarak kurang lebih ya, pada saat tanam itu kan masih sangat luas ya. Ada jarak yang lumayan. Kalau bisa cari tanaman tanaman lainnya yang berupa tanaman palawija, karena palawija kan nggak begitu tinggi. Ya, jenis kacang tanah, malah kacang tanah lebih bagus, dia bisa memproduksi nitrogen juga kan, cabai, ya, sayur-sayuran boleh, tumpang sari. Jadi sementara nunggu, nah jadi yang tanaman pendek ini tadi, ya terus mungkin ya kacang-kacangan apa, cabai, ya termasuk jagung. Jagung juga kan enggak begitu lama, 4 bulan kita bisa petik. Kita pupuk jagung juga sedikit banyak, dan misalnya akan ya, seperti itu boleh. Jadi sehingga tidak ada yang tidak bermanfaat dalam perawatan kita ini. Boleh. Dulu kita tanam cabai di sini, karena sekarang karena permasalahan kita itu bukan tidak mau lanjut. Kalau cabai ini kalau kita tidak tangani, begitu dia udah kena busuk buah itu cepat ya. Kalau disemprot lagi, kadang biaya ya insektisidanya lebih mahal. Begitu dia udah kena busuk buah itu cepat berganti. Ya, habis gitu. Habis cabai ya. Ini pengalaman ya, tapi dalam artian kan ini hanya kiat-kiat, jangan pula mengingat saya ini zaman sahabat tadi yang mau tanam cabai jadi kendor. Boleh ditanam. Agak berbeda ya daun dengan yang di Jawa dengan yang tingkah nih Pak. Kalau Jawa tuh daunnya hijau ya. Iya. Kalau ini kan agak apa nih, hijau-hijau yang muda, yang muda. Iya. Ini udah lebih kuat, banyak berbuah ini belum ya. Iya. Itu di samping perbedaannya itu satu kan. Kameramen tuh. Jawa ini juga ya seperti itulah kan. Namanya hijau panjang. Kualitasnya apa? Ya. Hijau panjang. Nah, makanya saya penasaran, ingin lihat bagaimana bentuk buahnya, karena belum Berbuah. ini yang bisa memberikan dia berbuah atau belum itu bagaimana yang di atas. Paling kita memohon untuk dia Yang bisa penting kita berproduksi. pupuk, Iya. campur doa Pak. Iya. Pupuknya campur doa. Nah, betul itu tepat solusinya. Jadi itulah pengalamannya Luar biasa sih. bercocok tanam atau budidaya alpukat ini ya, Bang Beri, Bang Tito, Bang siap mental, Nopri, ya. Bang Bang Nopri ya. Nopri ya. Kita juga baru mau belajar sih. Siap mental ya, Iya. jujur saja. Kadang kita bisa saja dibully ya. Kok orang dah pada tanam komoditas yang laku berapapun mintanya, apa ini, ini. Nah, siap mental. Nah, saya ini udah 4 tahun ya, udah mau jalan 5 tahun ini. Tapi saya tetap semangat. Mati 1 saya ganti 3. Pasti ada resiko-resiko seperti itu. Iya, iya. Pertama kita tanam pasti sayang benar kita ya. Kok udah berbunga atau berbuah atau mati, ya udah kita kembalikan kan itu ya proses alam. Dalam artian kita manusia yang udah maju di bidang kesehatan, maju ya, tentang alat-alat kesehatannya di bidang farmasi, itu artinya masih beresiko juga sampai mengalami kematian juga, apalagi ya tumbuhan. Santai saja ya sahabat-sahabat. Nah, ini kadang yang prinsip yang menguatkan saya. Oke teman sahabat ya, mungkin ada yang mengikuti. Nah, kebetulan ini teman-teman yang dari Bengkayang, ada Bang Beri, Bang Tito,
Nopri. Nopri ya, yang lagi megang kamera. Boleh diputar kameranya. Nah, ini Nah, nih Bang Nopri. Bang Beri yang bagian kamera Setting. tadi ya. Ya. Dia pemeran utama sebenarnya investornya ya kan bukan. Ini pemula mau belajar dulu. Sama saya juga pemula. Jadi kesimpulannya kita ini Ya. sama-sama belajar ya, sama-sama belajar ya. Itu yang bisa saya berbagi dari teman-teman dari Bung Kayang. Tentu nanti jangan lupa di like ya, Siap. di share. Ya. Mungkin teman sahabat yang lainnya yang belum sempat main atau berdiskusi bertukar cerita pada kesempatan siang ini yang lagi hujan ya ini. Nah, boleh. Nanti kalau ada mau bertanya atau ada cerita boleh tulis di kolom komentar. Nanti akan kami konfirmasi, kami balas. Dan yang terpenting itu di subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Begitu kita ada merangkai kegiatan-kegiatan di kebun Alpukat Farm atau kegiatan pertanian lainnya yang kita posting di channel YouTube Alpukat Farm, teman sahabat tidak akan ketinggalan tayangan-tayangan terbaru. Oke, teman sahabat, sampai ketemu di tayangan-tayangan kami berikutnya. Ya. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Subscribe. Mantap. Alpukat Farm mantap.